Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, biarlah berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini renungan berjudul Dari Hidup Lama ke Hidup Baru. Titus 3 ayat 3-7 berkata demikian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara-saudara, ayat-ayat yang telah kita baca menunjukkan perubahan dari kehidupan lama sebelum kita percaya Yesus, hidup di dalam dosa, menjadi hidup yang baru, hidup yang benar. Ayat 3 tadi menunjukkan bagaimana kondisi kita sebelum kita bertobat. Jahil artinya hidup tanpa pemahaman yang benar tentang Allah. Gak peduli tentang Allah. Ya Allah boleh ada tapi saya gak peduli bahwa Dia ada atau tidak. Aku hidup melakukan kehendakku sendiri. Berikutnya dikatakan tidak taat artinya suka berontak, tidak mematuhi kehendak Allah. Sesat, berjalan dalam jalan yang salah, menyimpang dari kebenaran. Seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Menjadi hamba dari berbagai nafsu dan keinginan. Kita hidup dikuasai oleh keinginan duniawi dan hawa nafsu yang mengarahkan pada dosa yang mengakibatkan penderitaan. Kita melampiaskan nafsu seksual, kita melampiaskan nafsu amarah, kita menjadi pribadi yang garang. Dan akhirnya yang rugi adalah diri kita. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Ini pola hidup yang merugikan orang lain dan penuh dengan kebencian, keji, dan saling membenci, melakukan hal yang kejam kepada orang lain, merusak nama baiknya, merusak hidupnya, dan merusak hubungan satu dengan yang lain. Inilah kondisi manusia tanpa Kristus yang sangat buruk, penuh dengan kebodohan, pemberontakan, dan ketidaktaatan. Orang-orang semacam ini hanyalah orang yang terpisah dari Allah dan harus dibinasakan di dalam api neraka. Mereka juga tidak bisa menolong dirinya sendiri karena keterikatan pada keinginan duniawi yang membuat mereka makin dalam masuk di dalam lumpur dosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah mengubah hidup kita. Tawaran keselamatan diberikan kepada kita. Dan seharusnya kita bersyukur dan tidak mau lagi hidup di dalam kehidupan dosa yang memalukan. Saudara, ada seorang Kristen yang kalau diceritakan pengalaman pertobatan, dia bilang, aduh saya malu, pokoknya gelap banget semua dosa sudah saya lakukan. Saya gak mau ingat sampah yang lama, saya tidak mau korek-korek yang lama. Sekarang saya mau lihat ke depan. Karena menceritakan saja memalukan, saudara. Tapi syukur oleh anugerah yang besar dari Tuhan, kita dipimpin dalam kehidupan yang baru. Tetapi ayat 4 tadi berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Kata tetapi menunjukkan ada kontras antara kehidupan lama yang bejat, yang kacau, dengan kehidupan baru sekarang yang penuh dengan anugerah dan kebaikan Allah yang sangat nyata. Saudara, kita hidup dalam kemurahan Allah. Artinya belas kasihan Allah yang tidak menghukum manusia berdosa, tetapi justru mau mengasihi dan menyelamatkan kita di dalam Kristus. Ayat 5 berkata tadi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang sungguh-sungguh datang menyucikan diri lalu Tuhan terkesan dan menerima kita menjadi anaknya. Tidak. Kita ini seperti anak bungsu yang sudah jauh dari bapaknya. Makan makanan babi aja diusir oleh pemilik kandang babi itu. Dan dalam keadaan terlunta-lunta. Sangat memprihatinkan, sangat tidak layak datang kepada Bapa. Bapa yang mengampuni, mengasihi, menyuruh dia mandi dan memberikan jubah yang bagus dan merayakan dalam pesta yang luar biasa. Ini kan bukan karena kebaikan kita.
semata-mata anugerah Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk permandian kelahiran kembali. Ini simbol pertobatan. Jadi hidup kita dibersihkan dari dosa secara rohani dan dikaitkan dengan baptisan. Seperti air yang membasuh bagian luar kita, Tuhan juga menyucikan kita menjadi orang yang lahir baru, lahir kembali. Sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Jadi baptisan itu air membersihkan bagian luar, tapi menunjukkan apa yang terjadi di dalam. Dan Alkitab berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Makanya kalau kita sungguh-sungguh bertobat, harus segera dibaptis. Sebab baptisan adalah tanda bahwa kita benar-benar mau meninggalkan hidup yang lama dan bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Dikatakan berikutnya, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa dibaptis luarnya, tetapi transformasi hati itu hanya dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Saya teringat ada seorang yang dulu adalah gangster yang ditakuti di Jepang, namanya Tatsuya Shindo. Dia mantan Yakuza. Karena kesalahan-kesalahannya dia ditangkap polisi, masuk dalam penjara. Dan dia mencoba menyibukkan dengan berbagai hal, membaca buku-buku yang ada. Sampai semuanya habis. Satu kali dia lihat ada Alkitab. Dia nggak mau baca Alkitab. Tapi karena nggak ada buku lain, ya udahlah diambil Alkitabnya. Dan waktu dia buka, dia temukan satu ayat di dalam Yeskiel. Mengapa kamu harus mati dengan cara demikian? Bertobatlah. Sebab Tuhan menghendaki pertobatan dan bukan kematian orang tidak benar. Itu membuat dia sadar seperti Tuhan berbicara kepada dia. Lalu dia mulai cari tahu tentang isi Alkitab. Ada pelayan Tuhan Kristen yang datang dan melayani orang-orang di penjara itu. Lama-lama dia mendengar Injil, keluar dari penjara. Dia bertobat, dia dibaptis. Dia masuk sekolah Alkitab. Anak buahnya bilang, ayo Tatsuya pimpin lagi kami dalam gangster Yakuza. Karena badannya penuh dengan tato semuanya, saudara. Dia sudah biasa untuk melawan orang dengan pertarungan berdarah. Tapi dia bilang itu hidup lama saya. Saya sekarang bertobat. Lalu dia merintis sebuah gereja kecil yang ditujukan terutama untuk mantan-mantan gangster, saudara-saudara. Salah satu yang bertobat mamanya. Karena mamanya bilang, kalau aku gak lihat perubahan hidup dari Tatsuya, anakku yang dulu gak bisa diomongin. Aku gak mungkin percaya Yesus, tapi aku percaya ada Yesus yang bisa mengubah hidupnya. Sekarang dia jadi pendeta, sudah membaptis lebih dari 100 orang asli Jepang. Asli Jepang itu susah loh jadi Kristen. Dan kebanyakan mantan gangster. Karena apa? Karya Roh Kudus. Lah orang-orang baik seperti saudara bertobatnya aja susah, apalagi mantan gangster. Tapi inilah before and after, kehidupan dulu yang bejat berubah karena kasih karunia Tuhan. Dan ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kata limpah menunjukkan kemurahan hati Allah yang tidak terbatas di dalam Kristus. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita dibenarkan. Artinya kita dianggap benar oleh Allah melalui karya Kristus. Kitanya nggak benar. Kristus yang suci, benar. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka dosa kita diangkut oleh Kristus yang telah Dia tanggung di atas kayu salib. Dan kita dinyatakan benar. Setiap kali Bapa melihat kita, Dia melihat kita in Christ, di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kita dinyatakan sebagai orang benar. Kita bukannya dibebaskan dari dosa, tapi kita kemudian diberi kedudukan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Oh, luar biasa. Dan kalau kita ahli waris, kita berhak menerima semua yang Tuhan janjikan, termasuk kehidupan kekal selamanya dalam sorga. Betapa busuknya kehidupan kita lalu, tapi betapa indahnya karya Kristus yang telah membarui kita pada masa kini. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang perubahan besar yang terjadi dalam hidup orang percaya. Dari hidup penuh dosa, pemberontakan, menjadi hidup yang diperbarui oleh kasih karunia Allah melalui Roh Kudus. Dan biarlah karakter kita makin hari makin seperti Kristus. Saya teringat ada seorang pelaut yang bekerja di kapal pedagang budak dari Afrika yang dibawa ke Inggris. Orang ini tinggal di
Inggris, namanya John Newton. Dia jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Kata-katanya kasar, perbuatannya tercela. Tapi satu kali dia bertobat ketika kapalnya hampir karam, karena dia tahu kalau kapalnya itu karam, dia mati di dalam dosanya. Dan itu mengubah kehidupannya. Dia mulai datang ke gereja, mulai tinggalkan pekerjaan yang lama. Dia akhirnya menjadi seorang pendeta dari gereja Anglican. Dia kemudian menentang perbudakan, dan tahun 1779, abad yang ke-18, dia menciptakan sebuah lagu yang kemudian menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sangat besar anugerahnya, telah menyelamatkan orang yang rusak, yang hancur seperti aku. Dulu aku buta dalam dosa, tapi sekarang aku melihat terang Kristus. Lagu ini berkumandang di seluruh dunia, karena itulah pengalaman kita. Betapa buruknya keadaan kita sebelum kita percaya Yesus. Tapi oleh anugerah kita diselamatkan. Ini adalah amazing grace, anugerah yang ajaib. Dan biarlah kita berjalan dalam kebenaran, meninggalkan hidup yang lama, dan hidup dalam kehidupan yang baru. Siapa yang demikian? Taruh tanganmu di dada. Bapa, semua kehidupan lama yang memalukan kami tinggalkan. Biar kehidupan baru yang berkenan kepada Tuhan yang kami jalani. Supaya kami tidak lagi mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Sehingga keluarga kami merasa perubahan yang ajaib. Teman-teman kami, gereja, orang-orang di sekitar kami. Dan mereka berkata, Tuhan Yesus dahsyat. Karena Tuhan Yesus mengubah hidup kami menjadi baru. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.